Pak Wamen kesel sampai tadi lama nunggu. Kesel banget. Jawabannya kesel banget. Sudah 2 kali Pak Wamen. Kesel banget. Pak, masa pulang tangan kosong Pak? Gimana Pak? Pak, penindakan tegas lagi Pak? Pak, tidak tegas apa lagi Pak? Selanjutnya Pak. Tangan kosong. Benar, di luar kebiasaan tidak ada perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti begini, maka dicek betul izinnya supaya tidak terulang kembali. Rakyat merasa aman dan nyaman dalam bekerja, bisnis berjalan dengan baik. Kita kan dunia ini tripartit butuh pengusaha, rakyat, pemerintah. Pemerintah itu pemegang regulasi. Karena kita bukan dalam arti menghalangi usaha apa yang dikatakan Pak Wamen tadi. Saya datang ke sini cuman pingin janjinya ingin menyerahkan ijazah. Kita hadir di sini sebagai perwakilan pemerintah bahwa dunia usaha, pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu dalam rangka membangun negara ini. Tapi beliau sudah janji sama Pak Iwan Patah akan ke sini ke kantor beliau. Ternyata Pak Iwan Patahnya dibohongi dia. Yang mana kita Pak? Ya kan. Tapi ada indikasi mereka lari ke luar negeri Pak? Ya, saya nggak tahu. Tapi dia ke Kuala Lumpur kata pengacaranya iya. Mungkin ada sesuatu mungkin Pak yang ditutupin. Kalau sesuatu nanti biar pihak kepolisian yang mendalam. Itu tindakannya seperti apa nanti? Tindakan secara hukum tentu Pak Polisi nanti tanya Pak Polda. Ini Pak Dir. Pak Dir. Kuasa hukum untuk membuat laporan pengaduan ke Krim Suspolda Riau dan sudah kita tangani dari minggu lalu. Jadi sudah ada 5 orang yang kita ambil keterangan, khususnya dari pegawai yang sudah resign dari tahun 2019. Ya. Memang permasalahannya di awal ada terkait masalah ijazah. Dari 4 orang ini kita sudah mendapatkan bukti dokumen surat terima ijazah dari pekerja kepada perusahaan. Memang yang lain kita belum dapatkan. Tapi kita tidak hanya berkaca atau fokus ke masalah ijazah saja. Kita juga akan dalami terkait dengan tindak pidana ketenagakerjaan yang lain. Antara lain terkait dengan ada indikasi gaji yang di bawah UMK. Kemudian yang kedua adanya jam kerja yang melebihi batas ketentuan dan tanpa ada uang lembur. Yang ketiga terkait dengan ada kemungkinan tidak didaftarkannya pekerja ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuknya ke situ juga. Jadi lepas dari ijazah nanti kita masuk ke pidana yang lain di dalam undang-undang pekerjaan untuk menjerat pengusaha travel ini. Gimana nih? Pak, masa pulang tangan kosong Pak? Gimana Pak? Pak, penindakan tegas lagi Pak? Pak, tidak tegas apa lagi Pak? Selanjutnya Pak. Tangan kosong. Depan kita selesai, udah cukup kita pulang. Ternyata sampai detik ini tidak hadir dan beliau katanya di bandara mau ke Kuala Lumpur. Berarti ada itikat yang tidak baik. Kita udah sejam lebih menunggu di sini. Ini bentuk penghinaan terhadap negara. Apa tindakan tegas Pak? Yang pasti kita negara tidak akan bisa dimainkan. Kita tidak sedang meminta duit, kita tidak sedang memeras, dan kita tidak sedang menghalangi usaha dan bisnisnya. Kita hanya minta satu, hak rakyat, hak warga yang ditagih jasanya harus dipulangkan. Udah itu doang, terima kasih. Suspolda Riau. Nah, jadi artinya saya kan Pak Wamen ini, berarti dia ini kan artinya tidak punya kooperatif punya niat baiknya. Saran saya ini ini Pak Wamen juga sementara izin usahanya Dicek dulu, kalau nggak bagus tutup. Kalau nggak bagus ya bisa disegel kalau sementara. Pak Wamen kesel sampai tadi lama nunggu. Kesel banget. Jawabannya kesel banget. Sudah 2 kali Pak Wamen. Banget. Tanya wali kota sini ya, karena itu kan domainnya eksekutif khususnya wali kota di Pekanbaru ya. Selain beliau aja, mereka yang bisa melakukan tindakan itu ya. Norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, bisa ada problem industri terkait uang kerja yang kurang bagus, kurang harmonis. Ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu kan tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira.